Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusi di setiap orang, sebagaimana diatur dalam pasal 28 huruf H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, publik harus berpartisipasi dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun ada berbagai tantangan dan tindakan pembalasan yang dilakukan terhadap pejuang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh sebab itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana dalam upaya perlindungan terhadap pejuang lingkungan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Rasio Ridosani, Dirjen Penegakan Hukum KLHK mengatakan, Peraturan Menteri LHK ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan tujuan sebagai langkah awal perlindungan bagi para pejuang lingkungan hidup, mencegah upaya pembalasan terhadap pejuang lingkungan hidup, serta memastikan bahwa pejuang lingkungan hidup mendapatkan haknya dalam proses hukum. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menerbitkan Peraturan LHK nomor 10, Peraturan Menteri LHK nomor 10 tahun 2024 tentang perlindungan hukum terhadap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya, ini adapun tujuannya tentu kita ingin menjamin pejuang lingkungan hidup, meningkatkan partisipasi publiknya, meningkatkan sinergitas antara lembaga dan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dan kita harapkan dengan adanya permen ini, maka bentuk perlindungan terhadap para pejuang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan-persyaratannya sebagai pejuang lingkungan hidup, maka akan lebih terlindungi di awal. Ya, karena ini sejak tahap awal kita harus melindungi para pejuang lingkungan hidup sebelum proses-proses hukum itu berlangsung. Teman-teman media, siapa saja orang-orang yang dikategorikan dalam perjuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini? Ya, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 10 ini antara lain adalah perorangan, kelompok, organisasi lingkungan hidup, akademisi, ahli, masyarakat umum, masyarakat hukum adat, atau badan usaha yang berperan dalam perlindungan lingkungan hidup. Rasio juga menambahkan bahwa perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup juga telah diatur melalui Pedoman Kejaksaan Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang penanganan perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Apapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pejuang lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Menteri LHK ini terdiri atas pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan pembalasan. Langkah-langkah mereka lakukan apa saja ya untuk memperjuangkan lingkungan hidup ini. Ya, dalam undang-undang, dalam peraturan menteri diatur. Ya, antara lain mereka bisa melakukan ya berikan informasi dugaan pelanggaran lingkungan hidup, mengajukan usul, pendapat, atau keberatan kepada instansi pemerintah terhadap kegiatan yang diduga menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, menyampaikan pengaduan lingkungan hidup, menyampaikan penolakan keberadaan rencana usaha atau usaha existing yang diduga dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk juga melaksanakan advokasi masyarakat yang terkait perlindungan lingkungan hidup. Jadi ini kegiatan-kegiatan yang kita anggap berkaitan dengan upaya-upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Bagaimana bentuk perlindungannya? Kami jelaskan bahwa ada dua hal yang bentuk perlindungannya. Pertama adalah pencegahan, kedua adalah penanganan terjadinya tindak pembalasan. Ya, dalam hal pencegahan, ya kita dapat juga sekarang ini kita harus mendorong dilakukan pengembangan kapasitas bagi aparat penegakan hukum untuk memahami bagaimana upaya penegakan hukum itu dapat melindungi para pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pembentukan forum aparat penegakan hukum bersertifikat lingkungan, koordinasi dengan pemerintah daerah, pembentukan jaringan komunikasi antar penegakan hukum, pemerintah daerah dan instansi terkait, serta pembentukan paralegal lingkungan. Itu upaya-upaya pencegahan yang akan kita lakukan. Sedangkan penanganan ini yang harus kita lakukan terkait dengan pembalasan, pertama adalah kita bisa ya menentukan apakah perjuangan yang dilakukan oleh pejuang lingkungan tersebut itu ya
memang memperjuangkan lingkungan hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ataupun tindakan pembalasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap perjuangan lingkungan hidup itu merupakan tindakan pembalasan. Ini tentu akan dilakukan proses-proses penilaian oleh tim penilai. Jadi kalau apabila ada tindakan pembalasan, berdasarkan tindakan pembalasan oleh pejuang lingkungan hidup ini, maka mereka bisa menyampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, tim ini akan dibentuk tim penilai yang menilai apakah kegiatan perjuangan ya untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat ini merupakan pembalasan terhadap pejuang lingkungan hidup dan yang baik dan sehat ini merupakan tindakan pembalasan atau bukan. Menteri LHK membentuk tim penilai penanganan tindakan pembalasan yang berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 orang. Di antaranya terdiri atas KLHK, aparat penegak hukum, kementerian atau lembaga terkait, pemerintah daerah, dan akademisi atau ahli. KLHK juga berkoordinasi dengan lembaga otoritas yang memiliki wewenang dalam perlindungan warga negara, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Nasional Perempuan, serta dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.